Renungan Hari Minggu Prapaskah pertama, tahun B. Pencobaan di padang gurun dan seruan kenabian Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 8-15 dan bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 18-22 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 12-15. Saudara-saudariku terkasih, manusia, keluarga, gereja tak akan pernah bebas dari tantangan, persoalan, dan cobaan. Ada yang berhasil melepaskan diri dari tantangan atau persoalan dan cobaan itu, namun ada yang sama sekali gagal. Apa kunci keberhasilan dan kegagalan itu? Kunci keberhasilan adalah ketaatan pada kehendak Allah, dan kunci kegagalan adalah ketidaktaatan dan keinginan untuk memiliki harta duniawi. Yesus sebagai putra Allah juga menghadapi tantangan dan godaan dunia dari setan sebelum melaksanakan misi perutusan Bapa. Santo Markus menampilkan beberapa gagasan pokok untuk direnungkan, yakni pertama, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun terjadi sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun dan mempertemukannya dengan iblis. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ia tinggal di antara binatang-binatang liar. Dalam situasi yang sunyi, datanglah iblis untuk mencobai Yesus. Yesus ditawari makanan yang enak, kekuasaan, dan kemegahan. Mengapa Yesus menolak semua tawaran itu? Sebab Yesus tahu bahwa Dia adalah putra Allah, dan Allah tidak akan membiarkan Dia menderita. Allah tidak akan membiarkan Dia lapar. Buktinya adalah, setelah Yesus menolak semua tawaran itu, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memperhatikan dan melayani Yesus. Karena Yesus adalah putra kesayangan Allah, kepadanyalah Allah berkenan. Kedua, seruan kenabian Yesus. Saudara-saudariku terkasih, sesudah pengalaman di padang gurun, Yesus kembali ke Galilea, tempat asalnya, dan tinggal di daerah Kapernaum. Di sini Yesus mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Sebagai seorang nabi, ia mulai mengajar dengan perkataan dan perbuatannya. Seruan kenabian yang diucapkan pertama oleh Yesus adalah, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Waktunya telah genap. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah penggenapan janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah dirinya sendiri. Di sini Yesus mengajak umat beriman agar mereka mempersiapkan diri untuk menerima tawaran keselamatan dan kebahagiaan dari Allah yang dibagikan oleh Yesus Kristus sendiri. Bertobatlah. Ini adalah salah satu syarat mutlak untuk menerima kerajaan Allah. Bertobat menuntut satu sikap batin manusia untuk melepaskan diri dari segala beban hidup, terutama dosa, dan berjuang untuk mengarahkan pikiran, kehendak, dan hati ke jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan percayalah kepada Injil, artinya kita diajak untuk percaya bahwa sabda yang telah menjadi manusia sungguh telah hadir di tengah-tengah kita, dan Dia adalah Yesus Sang Mesias. Kepercayaan kita akan menjadi nyata bila kita sungguh-sungguh menerima dan mengakui Dia sebagai sumber kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, apa kira-kira relevansinya untuk kita? Pengalaman dan pewartaan Yesus hari ini bagi saya merupakan sebuah pengalaman dan pewartaan yang sangat berharga dan berarti. Saya dan Anda diajak untuk bertahan dalam berbagai cobaan
dan tantangan, serta menyadari peran Allah dalam hidup dan perjuangan kita. Saya dan Anda diajak untuk memperbaharui kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya dan Anda diajak juga untuk bertobat dan kembali membaharui semangat dan pelayanan dan cinta kita kepada Allah dan sesama. Inilah bentuk pertobatan dan persiapan kita dalam masa Prapaskah ini. Semoga kita berhasil.